disampaikan di desa-desa atau diklat untuk para ustadz-ustadz. Nanti tanggal 1 bulan Ramadan, diingat-ingat fikihnya, kita ikut 2 madhab. Kita ini kan madhabnya ada 4 kalau madhab fikih. Kalau madhab tasawuf ada 2. Jadi santri harus apa ini? Kalau madhab fikih ada 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau madhab tasawuf ada 2. Kalau madhab akidah ada 2. Kalau bacaan Quran ada 7. Kalau al-asyarah ada 10. Ini harus sebenarnya santri-santri pemula harus hafal. Nah, kita tanggal 1, malam tanggal 1, kalau madhab Syafi'i itu kan wajib setiap malam, wajib untuk tabyidun niat, wajib untuk melakukan niat setiap malam. Kok ada orang malamnya lupa nggak niat, maka paginya wajib puasa, tapi puasanya dianggap tidak sah. Nanti Syawal dia wajib mengqadha puasanya. Loh, kenapa kok wajib niat? Karena di bulan Ramadan kita wajib menghormati bulan Ramadan. Apakah sah puasanya? Tidak sah. Kita tahu innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu harus dengan niat. Madhab Syafi'i innama tasihhul a'mal. Kalau Syafi'i sahnya amal. Kalau madhab Hanafi innama kamalul a'mal. Kalau madhab Hanafi kamal, sempurnanya amal harus dengan niat. Maka berbeda jauh kalau dalam wudu. Kalau wudu Syafi'i gak niat, gak sah wudunya. Tapi kalau Hanafi wudu gak niat, maka tetap sah wudunya, tapi tidak sempurna. Ini kajian perbandingan madhab kalau dalam kitab fikih. Sehingga kalau tanggal 1 bapak-bapak pengen sah, nanti kalau lupa, maka saya berpesan yang jadi imam musola untuk mimpin niat 1 bulan penuh. Ikut madhabnya siapa? Madhabnya Imam Malik. Madhabnya siapa? Imam Malik. Kebetulan saya di Lirboyo, mondok saya di Lirboyo. Di Lirboyo itu kalau malam tanggal 1, kiai saya mimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat puasa Ramadan tanggal 1 sampai tanggal 30 dengan mengikuti madhab Imam Malik. Andai kan jenengan nanti lupa, di tanggal 3-nya lupa, di tanggal 10-nya lupa, maka puasanya tetap sah. Karena madhab Imam Malik cukup niat 1 kali di bulan Ramadan. Tapi tetap niat setiap hari karena kita mengikuti madhab Syafi'i. Paham? 2. Saya singkat-singkat. Nomor 2. Apa yang membatalkan puasa yang paling inti? Ini perhatikan. Yang membatalkan puasa yang paling inti itu memasukkan sesuatu ke al-manfaat al-maftuh, lubang yang mengangah, lubang yang kelihatan lubangnya. Perhatikan. Hidung, lubang apa tidak? Lubang. Maka memasukkan ke hidung hukumnya batal. Telinga, lubang apa tidak? Lubang. Berarti memasukkan ke telinga hukumnya. Mulut, lubang apa tidak? Memasukkan es teh ke mulut hukumnya batal. Saya akan ditanya, Gus, kalau liur batal apa tidak? Selama liurnya tidak dicampur dengan es teh, maka liur yang asli hukumnya tidak. Sekarang pertanyaannya, mata lubang apa tidak? Nah, kamu cak lubang. Ayo coba lihat, ada lubangnya ini. Ini kalau belum pernah ketemu lubang dina. Saya mancung. Bagus sekali. Aduh bu. Halo bu, letakkan ke kacamata kok megang bu. Ubur-ubur ikan kerapu. Ibu-ibu, I love you. Jadi juga dari rosak nih kan. Allahumma shalli ala Muhammad.
ubur-ubur ikan teri, semoga yang hadir banyak rezeki. Bukan ubur-ubur meloloh yang kemarin. Sudah, saya lanjutkan. Ini telinga ada lubangnya kelihatan, mulut ada lubangnya kelihatan, hidung ada lubangnya kelihatan. Di bawah ada dua, saya nggak tahu namanya tapi tahu tempatnya. Itu juga kalau sesuatu dimasukkan di situ hukumnya maka para ulama mengatakan kok ada orang meneteskan telinganya dengan sesuatu maka batal. Tapi kalau mata dikasih tetes mata hukumnya nggak batal. Kenapa kok tetes mata tidak batal? Karena mata bukan al-manfaat al-mafqud. Bisa bedakan, bisa bedakan. Kalau jangan ditanya sama orang, Ustaz saya tanya, kalau tetes telinga batal karena al-manfaat al-maftuh ada lubangnya. Mata ini biasanya kalau kita pakai tetes mata dari saya ingat bekerja di saya juga tahun dulu pas aku kan orang bekerja dia. Saya terangkan fikih, saya jarang terangkan fikih, betul ini. Saya jarang terangkan fikih. Kalau nggak di rumah saya dengan satu jarang, tapi spesialis untuk Ahbabi Mustafa. Saya terangkan fikih hari ini. Biasanya kita dipaksa masakin. Sudah. Jadi kalau mata ini, maka ada orang yang pakai tetes mata, terus terasa di tenggorokan banyak. Maka hukumnya batal apa tidak? Tidak batal. Kenapa tidak batal? Karena itu diibaratkan seperti kita mandi kita air masuk pori-pori kita, maka hukumnya tidak batal. Bisa dipahami? Suntik. Ditakoni aku, ya apa Gus lek suntik gak apa-apa, minum obatnya yang batal. Iya. Suntik, mohon maaf, suntik itu yang disuntik lubangnya apa? Kan yang disuntik kan bukan lubangnya. Kok ono dokter nyuntik lubangnya? Dia berarti dokter tak pakai maka yang disuntik kan ininya, bokongnya, sehingga dia tidak lewat al-maftuh, al-manfaat al-maftuh, maka hukumnya tidak batal. Nah, saya singkat-singkat, biar agak cepat. Dua, saya pesan ke teman-teman yang sholat taraweh, yang jadi imam sholat taraweh. Saya singkat-singkat ini, puasa, taraweh, terakhir zakat. Saya setengah jam. Yang jadi imam sholat taraweh, saya harap jangan cepat-cepat. Juga jangan pelan-pelan. Kalau terlalu cepat, selesai poin. Saya pengalaman ada orang imam sholat tarawih itu copotnya, masya Allah, Allahu Akbar. Saya baru Allahu Akbar, dia sudah balak dolim. Allahu Akbar, balak dolim, amin. Dia langsung. Tapi kan kita kasihan yang lempung, blundung. Tapi saya harap juga jangan terlalu pelan, pun pelan, selesai dengan modelnya. Elang, onggo elang. Saya pernah. Apa ya? Saya pernah kan? Saya kalau Ramadan setelah tanggal 13 kita bagian pergelintir, bukan jalan malam, sore berangkat, malam pulang, pengajian ini. Terus suatu saat saya masuk ke musola, setelah masuk ke musola, imam musolanya bilang sama saya, Gus, monggo jenengan yang imam. Mohon maaf, saya makmum saja. Betul ustadznya, karena saya jadi makmum, dia jalan. Dalam hati saya bilang, Abid mah beneran Bu jadi imam di desa loh, nilai dengan Mekah.
Bismillahirrahmanirrahim. Pusing saya. Dalam hati saya mau tak tahu dia kok gelem suara begini. Lama sekali. Akhirnya dia gawanya ngambil surat yang panjang, lompat. Ada halaman tok, ingat ya. Akhirnya saya sombong dalam hati pas anak-anak di belakang bilang, "Abi dulu." Kocak saya ngatain cocok. Dia nggak khusyuk sama sekali. Kalau ada imam sholat tarawih pelan-pelan, saya yakin assalamualaikum, congok nih budi. Maka saya berharap jangan terlalu cepat, jangan terlalu tengah-tengah. Dan jangan sampai tinggalkan sholat sunnah ba'diyah. Ada anak santri masuk sholat setelah isya dia nggak ba'diyah, langsung tarawih. Ini santri rodo error. Kenapa? Karena sholat ba'diyah isya itu derajatnya lebih tinggi daripada sholat tarawih. Jadi kalau ada orang milih, sama dengan gini loh, ada orang sholat tahajud, tapi dia nggak sholat sunnah qobliyah subuh. Cari di kitab manapun, qobliyah subuh itu derajatnya lebih tinggi daripada tahajud. Yang canggih dia baru bikin tahajud, ini pendidikan nyaman. Tetapi kalau usah terawih, ini beri nyaman. Nggak yang top, sampai tak pakai beres ya. Dan kamu mikirnya gini, karena tarawih adanya hanya di bulan Ramadan, maka jangan sampai tinggalkan sholat. Gitu cara mikirnya. Tapi ba'diyah jangan kamu tinggal, karena ba'diyah derajatnya lebih tinggi daripada sholat. Itu. Dan saya pesen, ini pesen saya. Saya pesen kalau sholat tarawih tidak usah baca kabirau yang jadi makmum. Kenapa? Karena kalau dia nggak baca kabirau, maka dia terhitung makmum masbuk kalau imamnya sholatnya patas. Contoh, Allahu Akbar, imam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, makmum baru takbir, Allahu Akbar. Jangan baca kabirau, karena kalau kamu sekali baca kabirau, kemakmuman masbuk kamu hilang. Bagaimana caranya? Ya langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kok rukuk? Langsung ikut rukuk. Allahu Akbar. Fatihahnya gimana? Karena kamu nggak baca kabirau, Fatihah kamu ditanggung oleh imam. Enak. Saya juga kalau jadi makmum enak kayak gitu. Allahu Akbar. Bis rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Lagi naik lagi. Habis rukuk, rukuk. Jadi 20 rakaat bismillah. Kenapa? Makmum masbuk bacaan Fatihahnya ditanggung oleh enak kan? Cocok. Bismillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad. Nah, kemudian yang terakhir, jangan lama-lama ini, karena tadi Habib sudah bilang ini karena sudah hampir jam 10, ini kan intir saya soalnya. Jadi Habib kemarin, saya pakai bahasa Madura, tidak paham dia. Oh paham mana? Paham. Oh, kemarin kan kita sekolah. Pokok gas kaget, kita sekolah. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, zakat fitrah. Ini tak loncat-loncat, karena tidak mungkin saya ngisi lagi. Ya. Saya kan ngisi di sini kan setahun sekali ya. Pak Habib kiamat, menghari kiamat, tidak mungkin bengal saya datang. Orang yang budi.